lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Baik, dibuka dulu oleh Bu Yasmin. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman udah datang ke sini dengan begitu antusiasnya. Agenda kita hari ini seperti yang teman-teman lihat, ada ramai ya di sini ya. Ada berarti ada satu di belakang saya ada 4 orang security, ada karyawan Ibu Cintami, ada anaknya Ibu Cintami, Alif dan Ibu Cintami serta saya. Beliau-beliau ini adalah yang terlibat saat kejadian yang dibilangnya penganiayaan. Pertama, saya mau membantah beberapa poin di sini. Yang paling penting itu yang pertama kali dikatakan oleh Dea beserta kuasa hukumnya bahwa Dea ini adalah karyawan atau pegawai di rumah Ibu Cintami yang bekerja sebagai admin. Di sini kalau kita mau bilang karyawan, secara hukum karyawan itu dibuktikan hanya dengan adanya kontrak kerja. Nah, kami tidak pernah membuat kontrak kerja dengan Dea, sehingga Dea bukan karyawan dari Ibu Cintami. Dea ini juga menyatakan bahwa dia diusir. Di sini sejak awal Dea diterima oleh Ibu Cintami sudah dijelaskan bahwa Dea hanya tinggal sementara. Di saat penjahit Ibu Cintami sedang tidak bekerja karena lagi pandemik, jadi pulang kampung waktu itu kita stop semua kegiatan. Nah, Dea bisa menempati kamarnya. Kemudian saat penjahit Ibu Cintami akan kembali masuk bekerja karena sudah new normal, Ibu Cintami menyampaikan kepada Dea untuk mencari tempat tinggal, mungkin ke keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, atau menghubungi ibu kandungnya, seperti itu. Bukan mengusir. Tanggal 30 itu yang dinyatakan oleh Ibu Cintami kepada Dea nih. Katanya Ibu Cintami mangkir. Nah gini loh, kalau mangkir itu kan, mangkir itu artinya tidak datang tanpa pemberitahuan ya. Seperti mengelak gitu kan ya, tapi memang betul Ibu Cintami tidak datang. Ibu Cintami tidak datang dikarenakan pada tanggal 15 September Ibu Cintami itu melakukan operasi gusi. Kenapa 16 September saya berkirim surat ke Polres Jakarta Selatan yang mana saya meminta penjadwalan ulang untuk pemeriksaan Ibu Cintami. Ini surat saya, ini ada tanda terimanya ya. Surat saya jadikan tanda terima. Di sini sudah diterima pada tanggal 16 September. Ini diterima kurang lebih sore ya, habis asar. Kenapa sore? Jadi malamnya itu tanggal 15 Ibu Cintami masih bilang sama saya, kita usahain datang. Oke. Terus tiba-tiba tengah malam telepon saya, kayaknya nggak kuat deh datang, sakit banget, sakitnya sampai ke kepala, nggak mungkin bisa ngomong deh besok. Di HP itu kan pemeriksaan kita ngomong ya, harus menerangkan. Jadi aku bilang oke, nggak apa-apa, saya akan berkirim surat. Jadi paginya itu tanggal 16 saya mempersiapkan surat untuk saya kirim, dan habis asar surat itu saya kirim. Ini sudah diterima. Kemudian saya mau menunjukkan bahwa operasi gusi itu benar adanya. Ini adalah surat keterangan dokter di mana Ibu Cintami Atmanegara melakukan operasi gusi. Ya, di sini surat keterangannya dokter juga minta Ibu Cintami untuk istirahat minimal 2 hari dari tanggal 16 sampai tanggal 17. Surat asli keterangan dokter ini saya lampirkan dalam surat saya kepada Polres Jakarta Selatan. Seperti itu. Nah, berita terbarunya adalah yang saya mau sampaikan. Hari ini, pagi tadi saya baru saja membuat laporan dugaan pengerusakan yang diduga dilakukan oleh Deani Ivanda. Diduga dilakukan ya. Kenapa kalau ditanya, kok baru lapornya sekarang? Jujur aja, waktu kejadian tanggal 1 Agustus tuh Bu Cintami telepon saya, Yasmin datang dong ke sini, mau cerita. Oke, saya datang, diceritain kejadiannya. Pada hari itu saya udah bilang, kita laporin polisi aja. Bu Cintami bilang gini, ngapain laporin polisi? Loh harus dong, ini kan pengerusakan. Dia itu kan nggak punya duit. Kalau dia mau ganti, dari mana duitnya? Terus kalau dia nggak bisa ganti di penjara gitu? Enggak lah, kasihan, nggak tega, ngapain kita penjarain orang? Kami di sini benar-benar ingin menjalani proses ini sampai kami tahu apakah benar adanya penganiayaan tersebut terbukti atau tidak, seperti itu. Nah, kalau ternyata tidak terbukti, maka kami akan melaporkan balik dengan dugaan pencemaran nama baik melalui media. Jadi teman-teman, jadi Dea itu dia bukan karyawan saya.
saya memberikan Dea itu pekerjaan karena melihat seorang wanita yang pergi malam pulang pagi. Dan dia juga waktu itu sempat mengalami demam, karena demam dan batuk. Waktu demam dan batuk, saya udah kasih obat. Bisa tanya sama Eka bagaimana saya merawat sendiri itu Dea. Karena saya melihat dia begitu terus hidupnya, jadi saya berinisiatif untuk membimbingnya supaya menjadi wanita yang normal lah. Gak usah ikut-ikut anak laki lah, pergi malam pulang pagi. Jadi saya terpikirkan menasehati. Saya kasih masukan banyak sekali. Menjadi seorang wanita itu harus bagaimana, sebaiknya begini. Belajarlah yang banyak dari saya. Saya ingin membimbing karena saya lihat ibunya kok nggak ada di sisinya ya, nggak ada. Dia kelihatannya hidup sendiri, walaupun dia bilang ibunya itu tinggal di Bali, dititipkan oleh ke sahabatnya ibunya. Jadi saya juga ingat kalau dia keluar malam begitu terus kan pastikan staminanya akan turun. Jadi saya bilang belajar banyak dari tante, bla bla bla. Saya nasehatin. Saya bilang kita nih bicara sesama perempuan, sesama wanita. Terus sudah gitu, nah itu pun selama saya ajak ngobrol lumayan cukup lama sih saya ngobrol sama dia, hampir 1 jam ya. Saya tanya orang tuanya di mana, terus saya juga bilang maaf nih kalau boleh tahu dulu punya rumah apa enggak, karena kan dia dari kos-kosan ya, dari kos-kosan gitu, sampai nggak bisa bayar kos-kosan. Terus akhirnya dia ya kalau gitu deh seperti biasa, kalau nggak ditanya nggak jawab. Jadi ini anak kalau nggak ditanya nggak jawab gitu, saya tanya aja ini nanya itu segala macam. Tapi memang kelihatannya tuh kayaknya risih gitu ya dia itu, karena dari posisi berhadapan sama saya tuh selama-lama miring gitu. Kok jadi miring duduknya, lu akhirnya dibenerin lagi duduknya. Terus akhirnya saya ngobrol lagi, ya sebenarnya ya kalau kita begini gimana sesama wanita kasih masukan menjadi seorang wanita tuh, ngebimbing dia lah gitu. Miring lagi kayaknya mungkin dia gini, apaan sih lu ngobrol panjang lebar, pengang kali kupingnya gitu ya, apa dia nggak mungkin ya. Ya udah akhirnya saya akhiri gitu. Nah terakhir saya ngobrol sama dia, saya bilang gini, ya kita nyari duit yuk, nggak nyari duit. Ini yang mengenai karyawan ya, karena dia bilang karyawan. Dia udah berapa lama waktu ngomong? Oh, dia udah 2 bulan di sini. Dia itu sebetulnya tinggal di sini itu bukan 2 bulan, teman-teman. Bukan 2 bulan. Dia sendiri yang bilang dia masuk April. Coba dihitung. April, Mei, Juni, akhir Juli. Pas Idul Adha tanggal 31 Juli. Dia keluar dari sini, berarti kan dia tinggal di sini 4 bulan, bukan 2 bulan. Anggaplah pertengahan April, 3,5 bulan. Jadi saya itu panggil dia itu setelah dia 1,5 bulan, karena saya lihat dia hidupnya begitu ya. Jadi setelah 1,5 bulan baru saya ajak bicara. Itu saya menyampaikan sesuatu yang karena dia bolak-balik bilang mau jual ginjal. Saya mau jual ginjal di mana tante? Nah itu. Jadi saya terfikirkan, ini saya ulang lagi ya, karena saya terfikirkan, aduh anak-anak mungkin beranggapan kalau orang tua itu ingin dikasih uang, mungkin pengharapan orang tua itu uang. Itu saya, dah ya udah dulu, begitu saya balik dia gini, tante, saya mau tanya dong, kalau anak perempuan boleh harus bangun pagi, anak laki-laki boleh bangun siang. Saya kaget, itu kan nasihat-nasihat yang secara santai sebulan yang lalu. Oh, berarti problem banget ya bangun pagi itu rupanya. Tiap pagi itu saya membangunkan, kalau enggak mbaknya. Jadi dia nggak pernah jam 8 pagi itu udah standby di laptop, nggak pernah kejadian. Jam 9 masih belum bangun juga, setengah 10, jam 10 masih belum bangun juga. Saya Dea, ayo bangun Dea, customer Dea. Karena karyawan saya Eka ini dia menghandle yogurt juga, dia packingin yogurt juga. Jadi harus ada 2 memang admin itu, untuk yogurt dan untuk fashion saya Bintami Official. Dan saya pada saat itu, waktu dia nunjuk saya sambil diangkat sama bapak-bapak, diangkat, dibopong, dibawa turun, itu dia nunjuk saya sambil ngancam saya, awas ya tante, lihat ya tante. Saya langsung ini astagfirullahaladzim.
Astagfirullahaladzim. Saya tuh di sini tuh tersayat-sayat saya. Tersayatnya tuh begini. Anaknya siapa ya ini? Ibunya mana ya? Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.